sudah berdoa apa belum sebelum nanti? Sudah. Kalau gitu buku gambarnya ditaruh dulu karena kita belum belajar materinya. Jadi itu saya nanti dulu. Nah, sekarang Pak Wajib minta semuanya dikeluarkan buku IPAS-nya. Bias gini, nggak apa-apa, kita belajarnya nanti bareng-bareng ya, gitu ya. Nah, kita hari ini belajar IPAS karena nggak ada materi, tapi kita belajar bareng-bareng ya. Nah, hari ini kita belajarnya adalah mengenal bumi. Ya, jadi ada apa aja yang ada di dalam bumi kita. Oke, jadi sebelum itu nanti pasti semuanya itu melihat video yang pada tayangan di sini nanti sama cermati, dianalisis, dilihat itu permasalahannya itu tentang apa. Nanti selesai video itu nanti kalian tanya satu-satu kelompoknya. Jadi ini tak buat kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sama kelompok 5 ya. Ingat-ingat ya. Nanti selesai dari pembelajaran ini akan ada tugas kelompok dan satu kelompok itu harus kerjasama dalam menyelesaikan soal-soal nanti yang tadi kita sama-sama semuanya. Jadi nggak ada yang satu orang di dalam kelompok itu ada yang main sendiri, itu nggak ada. Dengan semuanya langsung gabung ini dalam begini langsung mulai untuk kegiatan kelompoknya yang tadi ya. Udah. Udah, saya minta tolong ini videonya sama lihat, dicermati itu masalahnya ini bagaimana. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang juga makan. Dan pastinya gak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Setelah menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang khusus surat di pulau di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 40% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, angin bersih hilang, dan pastinya napas kita semua jadi sesak karena hutan yang sulit udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Dari fakta hutan itu nanti pada sekitar kita, maka jawabannya hampir gak mungkin. Dan kalau ternyata bisa, kehidupan bagian jauh lebih. Iya, hidup tanpa hutan diberartikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang punya hutan kayak Qatar aja bila-bila mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara yang hutan yang terbesar di dunia. Ternyata ada juga cara bersembunyi dari kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia
Indonesia terus berkurang. Bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen kekalahan. Bahkan malah di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu di antaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup membiayai 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak itu gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahun 15 miliar rumah diterbang. Penambangan dan pembakaran ini dalam sekitar 200 tahun. Semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan itu suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat menjalani berbagai solusi untuk menyegah api biar gak paham hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara yang buruk, kita udah ikut membantu. Pastinya yang bisa kita lakukan adalah hindari infil hutan ini dan bikin banyak orang makin sadar dan membakar hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan. Sebagai video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kok bisa menyebutkan lagi? Mas aja nih tuh. Jadi hasil video yang sama lihat itu permasalahan tentang apa? Yang ini apa? Lalu yang sini nomor 2 apa? Ayo macam-macam mau videonya. Iya, berarti isinya tentang apa itu tadi? Ini nomor 3 apa? Nah, terus ini nomor 4. Nomor 4 apa? Ayo coba. Apa? Iya, intinya tentang apa? Yang video sama melihat itu tentang apa? Isinya. Oke. Ini nomor 5 apa? Coba. Pohon-pohon ditebang. Oke. Dari video yang kalian lihat ini nanti itu adalah hutan yang fungsinya sebagai paru-paru dunia. Tapi itu tadi di dalam video itu malah ditebang. Apa yang membuat akhirnya itu jadi gundul itu? Sehingga yang harusnya menjadi paru-paru dunia karena pohon itu ditebang, akhirnya tidak dapat memproduksi oksigen tadi. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi intinya sekarang. Nah ini ya, kita masuk ke materi intinya adalah ayo berkenalan dengan bumi kita. Jadi itu nanti kita akan belajar tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Kita masuk ke sini. Tapi sebelum itu Pak mau tanya sama kalian. Di sini sangat pilih dan lihat diamati, ya. Nah amati
dan pilihlah bentuk bumi yang sebenarnya itu yang mana? Bulat apa datar? Oke, bulat ya, dari jawabannya adalah bulat. Oke, kita hidup di bumi yang bentuknya adalah bulat. Nah, bagaimana bentuk permukaan bumi? Bagaimana? Coba saya tanya dulu. Permukaannya. Jawabannya adalah iya. Jadi bentuknya itu nggak rata, ya, nggak rata. Apa? Contohnya apa yang menyebabkan bumi itu tidak rata permukaannya apa? Bentar sih. Gunung, bukit, terus ini. Jawabannya ini apa? Ayo nggak apa-apa, kerja kelompok sama itu kelompok kan? Gunanya adalah untuk diskusi bareng. Ya, apa? Yang menyebabkan bumi permukaannya itu tidak datar itu menurut jawaban kalian itu apa? Contohnya apa? Danau. Oke, terus ini. Satu. Apa? Laut. Oke. Ya. Nah, bagaimana bentuk permukaan bumi? Jadi bentuk permukaan bumi itu tidak datar dan lurus, tapi bermacam-macam bentuknya. Seperti video yang kalian lihat itu tadi, itu adalah kegiatan penerbangan bukan secara linear. Jadi bentuk permukaan bumi macam-macam, ada laut, gunung, hutan, danau, lembah, bukit, banyak ya. Nah, dari situ di sini lagi ada daerah yang menonjol dan daerah kering yang diisi oleh air seperti bangun nanti. Daerah yang kering, daerah yang penuh dengan tanaman. Contohnya seperti hutan, India. Nah, bumi kita itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer itu berarti sama sekarang ini ada di daratan. Ya, contoh yang lain daratan itu tadi yang telah disebutkan sama teman-temanmu. Ada hutan, lalu ada daratan loh ya. Daratan, ada bukit, ada hutan, lembah, itu tadi ya. Coba sekarang tanya, kalau yang di hidrosfer itu, yang perairan itu apa aja? Apalagi? Muara, rawa-rawa ya. Lalu yang atmosfer udara, apa contohnya? Iya, langit itu tadi ya. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Litosfer itu adalah lapisan terluar dari kulit bumi. Sama seperti tubuhmu, ini ada kulit. Nah, ini lapisan terluar dari tubuh kita, ini adalah kulit. Tapi kalau di bumi itu lapisan terluarnya adalah daratan seperti yang kita injak sekarang ini. Di sini adalah daratan. Yang pertama adalah litosfer itu tadi ya. Nah, litosfer itu adalah lapisan terluar dari kulit bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Nah, contohnya itu tadi ada gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, plato. Nah, dataran itu dibagi menjadi 2, ada dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, apa itu nanti kita bahas selanjutnya ini nanti ya. Sama plato. Nah, yang pertama gunung, ini termasuk katanya dataran rendah apa dataran tinggi? Dataran tinggi. Oke. Nah, gunung itu merupakan bagian daratan yang menjulang tinggi dibandingkan daratan di sekitarnya. Biasanya gunung itu berukuran sangat besar dan tinggi. Tapi juga ada gunung itu yang macamnya yang kecil. Apa contohnya yang di sini? Bukan. Contoh gunung yang kecil, bentuknya itu kecil. Di daerah kota-kota yang kalian tahu apa?
Jakarta ada yang namanya hujan itu loh. Apa? Gunung Semeru di mana? Gunung Merapi. Gunung Merapi itu ada di Yogyakarta. Ya, atau Gunung Semeru ya sama aja. Besarnya itu sama. Antara Gunung Semeru, tahu Gunung Semeru? Gambarnya wis tahu. Sama dibandingkan Gunung Semeru itu besar mana? Besar Gunung Semeru karena itu tadi ya. Gunung itu ada beberapa yang bersifat ini tadi. Berukuran sangat besar dan tinggi. Lalu macamnya gunung itu juga ada dua, gunung pasif sama gunung yang aktif. Yang gunung yang pasif itu dia mati maksudnya. Karena apa? Tidak aktif karena tidak terus atau tidak ada proses pergerakan dari magma yang ada di dalam perut gunung tadi. Tapi kalau gunung yang aktif itu berarti gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus. Kalau contohnya di sini kota-kota yang ada di sekitar sini gimana? Gunung yang masih aktif Semeru, terus mana lagi? Nah, Bromo ya, terus mana lagi? Merapi ya. Oke. Kalau yang informasi yang terbaru ini tadi, ya informasi yang baru itu ada letusan gunung api yang ada di NTT ya. Gunung apa namanya? Gunung ya NTT yang sekarang lagi erupsi itu loh. Gunung Lelotobi namanya. Bukan Gunung NTT. NTT itu nama daerahmu. Yang kedua adalah bukit. Bukit itu adalah daratan yang menjulang tinggi tapi ukurannya jauh lebih kecil. Jangan dibandingkan sama Gunung Bromo loh ya, itu beda. Kalau bukit itu ya bukit tapi ukurannya itu hanya kecil. Ya. Nah, bukit itu diibaratkan sebagai anak gunung karena ukurannya yang lebih kecil dari gunung. Ya. Bukit tidak terbentuk dari aktivitas vulkanik, maka tidak ada bukit yang bisa meletus. Jadi bukit itu adalah sebuah gunungan yang menjulang, tapi tidak tinggi seperti gunung dan tidak ada kegiatan aktivitas erupsi magma yang akan meletus itu tadi, karena dia bukan gunung. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Kita lanjut berarti ya. Lembah. Lembah itu apa? Iya. Lembah itu adalah dataran yang terletak di akhir antara dua gunung itu tadi. Ya. Lembah itu bentuknya seperti cekungan. Jadi kamu tahu wajan? Ya kan bentuknya seperti cekungan itu. Nah, di bawahnya itu lembah dan di pinggirnya itu berupa gunung yang mengapit itu tadi. Ya, itu yang dimaksud dengan lembah. Nah, ini daratan itu tadi dibagi menjadi dua, daratan rendah dan daratan tinggi. Kalau yang daratan tinggi itu bagian daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter. Kalau lebih dari 200 itu dia bisa dikatakan sebagai daratan tinggi. Tapi kalau di bawah 200 berarti itu termasuk daratan rendah. Nah, seperti contohnya itu biasanya daratan tinggi itu digunakan untuk peternakan dan perkebunan. Aktivitas dari kegiatan petani seperti menanam kopi, teh itu terus sekali untuk kegiatan seperti ini daratan tinggi. Tapi kalau daratan rendah itu contoh aktivitas pekerjaan manusia yang biasanya itu apa? Apa?
tidak longsor itu tadi, makanya dibuat relasi ini tadi. Nah, sekarang adalah plato. Plato adalah daratan yang lebih tinggi. Ya, daratan yang memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya, karena dia itu modelnya menjorok ke depan seperti itu. Nah, itu yang disebut plato tadi. Dari yang Pak dijelaskan sama kalian yang apa namanya, saya coba untuk menjawab. Apakah ada pertanyaan yang ingin sampai tanyakan? Enggak. Oke. Sekarang adalah perairan atau nama lainnya adalah hidrosfer. Hidrosfer itu merupakan lapisan perairan yang meliputi seluruh permukaan bumi. Ya, meskipun daratan di bumi tampak luas, tapi sebetulnya itu lebih luasan dari perairan. Karena sekitar 71% permukaan bumi terdiri atas air, termasuk dari lautan, danau, sungai, dan lawa. Jadi pulau yang ada di Indonesia seperti Kalimantan, Papua, NTT, Bali, Jawa, Sumatera itu dan negara lainnya itu daratannya itu lebih kecil daripada perairan ini tadi. Kenapa? Sekitar 71% itu didominasi oleh lautan itu tadi. Ada Samudra Pasifik, Hindia, sama India, banyak. Nah ini lautan ya. Lautan adalah daerah perairan air asin yang sangat luas yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Fungsinya itu sebagai ekosistem bagi kehidupan biota laut, kemudian juga mengatur iklim global serta sumber air dan makanan bagi makhluk hidup tadi. Lalu yang kedua ada danau. Ya, danau itu daerah yang luas yang tergenang oleh air, dikelilingi oleh daratan. Terdapat danau yang terbentuk secara alami akibat dari letusan gunung api. Contohnya apa? Danau Toba. Oke, Danau Toba itu adalah danau alami yang diakibatkan oleh letusan gunung api tadi. Ya. Kemudian serta adanya danau oleh buatan manusia yang disebut dengan waduk atau bendungan. Seperti itu. Jadi danau itu ada dua. Danau karena proses alam, sama danau yang kedua karena proses buatan manusia itu tadi. Nah ini ya contohnya. Kalau yang danau buatan atau waduk itu fungsi biasanya itu digunakan sebagai pembangkit listrik atau PLTA. Singkatannya apa? Tenaga air. Oke. Tahu berarti ya. Kalau PLTU? Nah, lalu ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya menuju laut. Danau atau sungai yang lebih besar, air sungai biasanya berasal dari air hujan, mata air, danau, dan waduk. Nah, ini kemudian ada rawa-rawa. Rawa-rawa itu adalah apa namanya? Iya, diakibatkan dari adanya aktivitas hujan, lalu sungai, air tanah dan lautan ini tadi.
diam gini. Nah, satu orang di bawah dulu tangannya teman dekat. Tangannya yang satunya di atas ini. Ditumpuk. Nah, satu tangannya yang temanmu lagi, tangan satu. Satunya lagi ditumpuk. Lah, seperti ini. Nah, dibuat selang-seling. Ya. Temanmu, kamu, temanmu, dan terakhir kamu. Ya. Lah, instruksinya adalah kita main atas bawah. Ya, kalau Pak Adi bilang bawah berarti yang atas turun. Tapi kalau Pak Adi bilang atas, yang bawah ke atas. Tapi kalau Pak Adi bilang bung, berarti dua orang itu harus bisa menarik tangan dari temanmu. Nah, jadi harus konsentrasi ya. Oke, siap? Kita mulai. Atas berarti dari bawah ke atas. Oke, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Oke, didengarkan konsentrasinya ya, konsentrasi semuanya. Atas, bawah, atas, boom. Kita lanjut ya. Kita sekarang masuk ke atmosfer atau namanya adalah udara. Nah, lapisan udara itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah oksigen. Yang kedua apa? Yang kedua adalah karbon dioksida. Yang ketiga adalah nitrogen. Nah, oksigen itu digunakan untuk apa? Fungsi bernapas. Semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Lah, sedangkan karbon dioksida itu fungsinya adalah membantu untuk fotosintesis dari tumbuhan. Nah, jadi itu tadi keduanya menimbulkan simbiosis yang namanya simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Kita bernafas atau menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida dikeluarkan oleh manusia. Nah, tumbuhan itu kebalikannya, menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen kedua. Jadi saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme tadi ya. Kemudian lapisan-lapisan atmosfer atau lapisan bumi tadi ya di langit. Itu yang pertama adalah troposfer. Sekarang ini kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu adalah troposfer. Ini yang paling bawah. Ini ya.
lalu naik lagi, tidak ada penggarisnya ya ini. Pakai ini. Nah, lalu ini lapisan ozon yang kedua. Setelah troposfer ini naik lagi di lapisan ozon ini tadi lah. Lapisan atmosfer yang melindungi permukaan bumi itu namanya lapisan ozon. Nah, sekarang Pak dijelaskan kalau misalkan ozon itu rusak, itu akan menyebabkan kita kalau misalkan mau keluar kelas aja itu kita langsung terbakar atau gosong atau celekit-celekit. Nah, itu akibatnya itu apa biasanya kalau lapisan ozonnya rusak? Itu disebabkan karena lubangnya itu tadi, lubang ozonnya karena banyak kendaraan, kemudian karena efek rumah kaca, gas-gas rumah kaca itu tadi, seperti penggunaan AC yang berlebihan. Nah, itu menyebabkan ozon itu tadi
Pemandangan yang ada di sekitarmu, misalkan ada gedung tinggi, ya sama buat gedung tinggi. Kalau ada nggak apa-apa, kasih pohon misalkan. Karena nanti misalnya ketemu sama sungai, ya itu gambarnya sungai, cuma dari itu nggak apa-apa. Bema atau peta yang isinya adalah sama berangkat dari rumah itu ketemu sama apa aja. Gak usah banyak-banyak. Misalkan ketemu sama gedung tinggi, ya sama gambar gedung tinggi. Ketemu sama sungai, pohon. Iya. Apa? Iya, apa? Misalkan kasih jalan juga. Gitu. Rumah terus pinggirannya nanti ada sungainya, apa dikasih pohon juga. Belakangnya gunung itu malah nggak apa-apa. Ya? Ini sama sudah selesai semuanya kan? Nah, sekarang kita acak maju kelompoknya. Siapa yang
mendapatkan nomor yang ini tadi, silakan maju satu kelompok dan dibacakan hasil dari diskusinya, ya. Oke. Semuanya salam dulu, kita sama-sama dulu. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perkenalkan dari kelompok berapa dan namanya siapa aja anggotanya. Ya, wes yuk. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kondisi lingkungan sekolah dahulu dan yang sekarang. Iya, coba. Perkenalkan, nama saya Zaya. Nama saya Alen. Nama saya Bisa. Saya Dia. Kami akan membacakan sekolah yang dahulu kondisinya. Iya, coba. Bangunan tidak terlalu kokoh. Banyak pepohonan. Ruang kelas yang lebih besar. Ruang kelas yang lebih kecil. Kondisi lingkungan di sekitar sekolah yang baru. Lebih bagus dan lebih modern. Ruang kelas yang lebih besar. Perkataan ini terjadi karena Coba dibacakan langsung aja, nggak usah. Jangan terjadi kenapa. perkembangan teknologi, perubahan zaman dan perubahan zaman. Iya. Perbedaannya karena itu aja. Sudah ada siapa yang lain? Sudah. Oke, beri tepuk tangan dari kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba nanti ketika kelompok lain yang maju langsung dibacakan aja ya. Jadi dahulu lingkungan di sekitar sekolah kondisinya bagaimana, langsung dibacakan aja. Jadi tidak usah dibuat estafet ya, lama nanti ya. Jadi langsung ditunjuk orangnya siapa. Ini kan ada 3, 1, 2, 3. Berarti nanti 3 orang yang membaca satu kolom itu nanti ya. Oke, kita acak kelompok berikutnya. Oke, siap ya?
yaitu ya, tapi pasti